Baiklah, selamat malam untuk eh, selamat malam untuk semua. Bagi selamat pagi, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester atau kuliah Probstat atau probabilitas dan statistika. Di sini sebelumnya kita harus melihat petunjuknya bahwasanya setiap nilai-nilai yang ada itu atau sampel-sampelnya itu ditambah 2 digit NIM itu dibagi 10. NIM saya itu 13 kan, dibagi 10 jadi 1,3. Gunakan Excel atau R, namun buatlah video presentasi. Oke, upload video ke YouTube, kirim gue. Baiklah, di sini nomor 1 berikut adalah data konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan daerah pada bulan Mei 2022 diambil pada 3 sampel secara acak. Sebelumnya saya sudah membuatnya itu di dalam Excel supaya lebih cepat lagi, karena waktu juga tidak memungkinkan untuk lama-lama. Di sini saya bikin, di sini kan nilai sampel lagu butuh 342. Nah, di sini saya bikin 4,3, 5,3, kan 3,3. Itu karena tadi kan nilai dari datanya itu, nilai dari tambah datanya itu kan 1,3. Dari NIM saya 13. Jadi 3 tambah 1,3 jadi 4,3, 5,3 dan seterusnya. Nah, untuk H0-nya itu saya bikin rata-rata pemakai listrik ketiga daerah adalah sama. Untuk Villa Guboti, Villa Giligi, saya dengan untuk H1-nya itu minimal satu rata-rata pemakai listrik dari daerah berbeda. PI tidak sama dengan M di mana I sama dengan Lagu Buti, Bali dan Usia. Nah, untuk alfanya sendiri itu tidak diketahui jadi 0,05 kita bikin. Nah, untuk soalnya temukan H1, H0, H1 dan melakukan pengujian hipotesis menggunakan ANOVA, analisis variance dan jelaskan apa yang dapatkan. Untuk mencari ANOVA-nya itu kita bisa lihat dari data, analisis, baru kita bikin ANOVA single factor. Seperti ini. Baru tinggal kita masukkan aja kayak gini. Nah, karena saya sudah membuatnya itu seperti ini, maka akan muncul ANOVA single factor untuk summary ataupun ANOVA-nya. Kita lihat dari sini ya, source of variance-nya. Bisa kita lihat bahwasanya F hitung itu lebih besar daripada F tabel. F hitung itu 11,4, F tabel itu 5,14. Berarti itu sama dengan menolak H0 dan menerima H1, yaitu minimal 1 rata-rata pemakaian desit dari daerah tersebut itu berbeda. Ataupun bisa kita juga lihat dari nilai P-nya ya, P-value itu lebih kecil daripada alpanya. Ini 0,09 ini lebih kecil daripada alpha. Maka menolak H0. Oke. Kita nomor selanjutnya, itu nomor 2 ya. Berikut adalah banyak data anggota setiap keluarga lulus sekolah kekuatan internet pembelajaran jarak jauh. Kita lihat di sini untuk X orang sebagai orang dan Y sebagai gigabyte. Oke. Di sini saya sudah masukkan ya untuk X dan Y sesuai dengan juga tadi sebelumnya bahwasanya penambahan data itu 1,3. Jadi 3 tambah 1,3, 4,3, 3,3, 5,3 dan 2,3 dan seterusnya. Di sini pertama A, lakukan Viking regresi dengan Excel dan tentukan model terbaik interlinear. Nah, itu untuk mencarinya itu kita menggunakan charts ya, charts yaitu dengan gini. Nah, kita masukkan aja, ini kan sudah semua datanya kena. Maaf. Contohnya kita bikin gini. Oke, ke charts, baru ke sini, baru charts elemen, trend line, baru ini more. Format trend line ini kita dari sini kita bisa kan kita disuruh kita model terbaik antara linear, polinomial orde 2 dan orde 3. Linear, polinomial dan orde 3. Saya juga membuat untuk apanya? Serta eksponensial di sini bikin juga. Oke, semua itu sudah saya bikin di sini ya. Untuk linear, di sini linear, eksponensial, polinomial sama polinomial orde 3. Nah, baru kita katanya mana yang terbaik sih antara tiganya? Kalau untuk linear itu R kuadratnya itu 0,0111, kalau eksponensial 0,074, polinomial 0,9 dan polinomial orde 3 1. Dan Pak, kalau di sini bisa kita tahu bahwasannya yang paling bagus itu ataupun efisien itu yaitu polinomial orde 3 karena R kuadratnya sama dengan 1. Untuk polinomial orde 2 juga bagus sih, cuman karena dia nilainya kurang aja gitu.
polinomial order 3 itu kan satu gitu, jadi pas gitu, nggak tanggung nilainya. Baru dihitunglah RSME menggunakan Excel dengan model regresi linear yang terbentuk. Sebelum itu kita harus sebelum mendapatkan apanya itu ya, bentar, maaf ya. Kita harus mencari regresi dulu. Cara mencari regresi, data analisis, baru di sini ada regression. Masukkan saja datanya itu input Y sama X-nya sesuai sama yang di atas. Maka ini memunculkan ini. Di sini kita mendapatkan A sama B-nya ya. Nah, kemudian kita dapat rumus Y sama dengan A tambah BX. Kita lihat di sini kan A-nya 7,54 dan B-nya 0,2. Nah, untuk mencari Y prediksinya itu kita lihat dari sini ya. 8,4 itu dari mana sih sebenarnya? Itu dari 0,2 tadi, yang B-nya itu 0,2 kita kalikan sama 4,3, nilai sampel dari X-nya itu ya, yang orang, baru kita bagikan lagi. Kita tambahkan ke 7,54 ataupun B tambah 7 kok. Sesuai sama yang ini ya. Maka hasilnya itu 8,4. Begitu juga seterusnya. 0,2 kali 3,3 tambah 7,54, 5,3 dan seterusnya. Dari situ ya hasilnya. Dan hasilnya ya ini, ya prediksinya di sini. Untuk menghitung RSME-nya saya masih kurang bingung sih untuk ininya. Cuma saya masih dapat sampai sini saja. Oke, selanjutnya hitung korelasi menggunakan Excel, temukan korelasi apa. Hitung korelasi ya. Untuk mencari korelasi itu, bentar, saya lupa. Untuk korelasinya belum saya bikin sini. Input range-nya kita bikin aja dari sini ya. Oke, kita inverse row outputnya. Oke, kita cari yang enak dilihat. Sini, oke. Nah, ini sih dia dapatnya. Hitung korelasi menggunakan Excel. Dan termasuk korelasi apa? Di sini kita dapat bahwa nilai dari apanya itu 4,3 dan 11,3 itu 1, untuk 4,3 4,3, baru untuk 4,3 11,3 0 minus ya. Baru untuk 11,3 sama 11,3 itu tetap 1. Itu aja sih untuk nomor 2. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, ini dia nomor 3. Wait, bentar ya. Nah, nomor 3 di sini kan dibikin berikut adalah data banyaknya mahasiswa dan bahasa Inggris. Terangkan hasil hipotesis. Di sini dibikin itu dia ditulis tangan ya. Yang saya bikin tulis tangan, tapi saya juga bikin di Excel juga supaya kita lihat perbandingannya sih, apa sih yang perbandingan dari apanya. Oke. Ini nomor 3. Sebelumnya saya juga udah membuat tabel ya untuk mat 3. Mahasiswa, benar matematika, benar bahasa Inggris, sesuai dengan tambahan data juga. 1,3-nya udah sesuai. Baru disuruh tadi apa? Terapkan hasil pengujian hipotesis varians benar matematika sama menggunakan UGF secara manual dan bandingkan output Excel. Di sini untuk hipotesisnya kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk mencari yang hipotesis yang nomor A, yang poin A ini. Yang poin A dari soalnya. Ini, apakah varians benar? Menggunakan UGF. Nah, UGF kan, ini hipotesis UGF. Di sini saya dapatkan untuk benar matematika ya. Yang ini, benar A. XA dan SA kuadrat. Itu 6,5 dan 4,5. 6,5 dan 4,5 untuk benar matematika. Di sini tepat ya. Cuman mungkin ada beberapa kesalahan sedikit aja sih. Mungkin ya. Tapi enggak deh, kayaknya benar-benar.
Baru untuk benar bahasa Inggris juga di sini saya dapatkannya benar 7,8 ya betul 7,81 dan 6, di sini saya salah 6,566. Di sini sedangkan sini 6,61. Dan kedua nomor 2-nya tadi soal nomor 2 yang B-nya berdasarkan hasil nomor 1 uji hipotesis apakah ratan bahasa Inggris benar dan benar dengan uji XLT independent assumption equal variance. Untuk hipotesis nomor 2 itu ya di sini, nah ini dibikinnya udah sesuai sama min variansinya. Baru di sini kita lihat ya t-statnya itu di sini dibikin min 1,2, di sini min 1,5. Sedikit ada beberapa ya min 0,3 kesenjangannya. Untuk T tabelnya pertama itu 1,9 dan apanya 2,4. Di sini bisa dilihat ya. Nah, ini T tabelnya. Sini dibikin 1,7 nih. Sini 1,9. Nah, itu dia ada beberapa sih yang dari perhitungan manual yang salah, yang sedikit bergeser nilainya, mungkin sekitar nggak lebih dari 0,5 gitu. Ya segitu, sekian dari hasil presentasi saya ataupun tugas yang sudah saya kerjakan ujian dari soal-soal berikut ini, 3 soal berikut ini. Sekian dan terima kasih.